Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Nur Alia Rahmawati, kemudian ada Gita Nurul Melani dan juga Indah Cahyani akan menganalisis materi KD 3.2 dan 4.2 kelas 9 SMP MTS tentang sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan juga hewan. Langsung saja, kompetensi inti pada materi kali ini ada 4. Yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, memahami dan menerapkan pengetahuan mencakup faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak nyata. Serta yang terakhir, mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, mencakup menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak yang mencakup menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kompetensi dasarnya ini pada 3.2 dan 4.2. Untuk kompetensi dasar 3.2 ialah menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan juga hewan. Untuk kompetensi dasar 4.2-nya ialah menyajikan karya hasil perkembangbiakan pada tumbuhan. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi yang harus dipenuhi ialah siswa mampu menjelaskan reproduksi aseksual pada tumbuhan. Siswa mampu menjelaskan reproduksi seksual pada tumbuhan, mampu mengidentifikasi bagian tumbuhan yang berperan dalam proses reproduksi aseksual, mampu menyebutkan macam reproduksi aseksual pada tumbuhan, mampu menjelaskan perbedaan reproduksi seksual dan reproduksi aseksual pada tumbuhan, mampu mengidentifikasi alat reproduksi seksual pada tumbuhan, mampu menjelaskan proses penyerbukan, mampu menyebutkan macam-macam perantara penyerbukan, mampu menjelaskan proses pembuahan, mampu menjelaskan proses penyebaran biji, mampu menyebutkan macam teknologi reproduksi pada tumbuhan, mampu menyebutkan macam reproduksi aseksual pada hewan, mampu menjelaskan penggolongan hewan berdasarkan perkembangan embrio pada reproduksi seksual, serta mampu menjelaskan teknologi reproduksi pada hewan. Adapun tujuan pembelajaran pada materi kali ini ialah setelah mengikuti proses pembelajaran dengan kerja keras, disiplin, jujur, kreatif, kerjasama, dan bertanggung jawab, peserta didik ini diharapkan dapat memahami sistem reproduksi pada tumbuhan dan juga hewan, beserta memahami perbedaan, struktur, fungsi, proses, serta macam-macam teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan juga hewan. Untuk media yang dapat digunakan pada materi kali ini ialah dengan menggunakan PowerPoint, LKPD, handphone atau laptop, buku biologi siswa kelas 9, Google Classroom, Google Meet, WhatsApp Group, dan juga YouTube. Untuk metode pembelajaran yang dapat digunakan pada materi kali ini ialah guru dapat menerapkan pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Nah, PBL ini merupakan metode mengajar dengan fokus pemecahan masalah yang nyata. Proses di mana peserta didik akan melaksanakan kerja kelompok, umpan balik, diskusi yang dapat berfungsi sebagai batu loncatan untuk investigasi dan penyelidikan serta laporan akhir. Dengan demikian, peserta didik ini didorong untuk lebih aktif terlibat dalam materi pembelajaran dan dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritisnya. Untuk metode pembelajaran problem based learning ini memiliki keunggulan dan juga kelemahan. Keunggulannya yakni merupakan teknik yang cukup bagus untuk memahami pembelajaran. Kemudian dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran,
Kemudian dapat mendorong siswa untuk mengevaluasi sendiri hasil maupun proses belajarnya dan dapat mengembangkan minat belajar siswa. Adapun kelemahan dari strategi problem based learning ini ialah pertama, ketika siswa kurang berminat belajar, maka akan sulit untuk memecahkan masalah karena enggan untuk mencobanya. Kemudian, keberhasilan membutuhkan cukup waktu dan juga persiapan. Yang ketiga ini tanpa pemahaman mereka berusaha memecahkan masalah yang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Untuk aplikasi metode problem based learning ini, yang pertama, guru dapat membuka pembelajaran dengan berdoa dan mengabsen peserta didik. Kemudian, guru dapat memberikan persepsi dengan bertanya kepada siswa mengenai apakah siswa pernah melihat bunga, lalu apa saja bagian-bagian dari bunga, apakah siswa juga pernah menanam tanaman, apakah siswa juga pernah mencakok pohon mangga, atau apakah siswa pernah melihat hewan peliharaannya ini melahirkan. Kemudian siswa akan diberi kesempatan oleh guru untuk membaca materi dan memahaminya pada PPT dan juga buku yang telah diberikan atau pada literasi yang lain. Kemudian guru dapat memberikan pertanyaan kepada siswa. Kemudian siswa akan mendiskusikan jawaban dan memaparkannya. Kemudian guru dapat memberikan klarifikasi dan juga penjelasan lanjutan mengenai materi. Kemudian guru akan memberikan kesempatan bagi siswa untuk bertanya dan juga berdiskusi. Selanjutnya, guru dan siswa akan membuat kesimpulan berkaitan dengan materi. Dan yang terakhir, guru akan memberikan tugas kepada siswa berupa pilihan ganda yang terdapat pada buku panduan. Selanjutnya adalah pendekatan pembelajaran. Nah, untuk materi kali ini, pendekatan yang dapat digunakan adalah scientific approach atau pendekatan ilmiah. Nah, hal ini dilaksanakan dengan merujuk pada suatu teori bahwa pembelajaran merupakan sebuah proses ilmiah. Nah, proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan ilmiah ini terdiri atas 5 pengalaman belajar pokok, yakni mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan juga mengkomunikasikan. Nah, proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan ilmiah menyentuh 3 rahna, yakni rahna sikap, rahna pengetahuan, dan juga rahna keterampilan. Yang ketiganya ini tertuang pada KI dan juga KD, sehingga melalui pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan ilmiah, ini akan dapat diharapkan membentuk generasi muda yang cerdas, memiliki life skill yang baik, dan juga memiliki sikap yang mulia. Pada slide selanjutnya dapat dilihat ini adalah aplikasi dari pendekatan pembelajaran ilmiah. Nah, langkahnya ini ada 3. Yang pertama mengamati, lalu menanya, dan juga mengumpulkan informasi atau eksperimen. Deskripsi kegiatannya untuk mengamati ini bisa dengan membaca buku atau literasi yang lain. Untuk kegiatan menanya, siswa akan diberi pertanyaan oleh guru dan siswa juga akan diberi kesempatan untuk bertanya. Kemudian untuk mengumpulkan informasi atau percobaan eksperimennya, siswa akan mendiskusikan pertanyaan dari guru dan pertanyaan dari teman-temannya, serta siswa akan diberikan tugas untuk melakukan pencakokan pada pohon mangga. Slide selanjutnya merupakan peta konsep mengenai sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan serta teknologi reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Ringkasan materi yang pertama mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan. Pertama adalah perkembangbiakan vegetatif. Nah, perkembangbiakan vegetatif ialah perkembangbiakan yang terjadi tanpa melibatkan alat perkawinan, sehingga perkawinan sama sekali, sehingga tidak tergantung pada adanya alat kelamin. Nah, perkembangbiakan vegetatif ini ada 2, ada vegetatif alami, ada juga vegetatif buatan. Vegetatif alami meliputi membelah diri, spora, tunas, umbi batang, umbi akar, umbi lapis, rizoma, stolan, dan juga tunas adventif. Sedangkan vegetatif buatan mencakup mencangkok, menempel, merunduk, dan juga stek. Membelah diri.
Perkembangbiakan dengan membelah diri adalah satu sel induk membelah menjadi dua atau lebih sel anak. Setiap sel anak tumbuh menjadi individu baru. Sel anak yang sama dengan sel induknya. Contohnya adalah pembelahan biner pada ganggang biru. Kemudian ada spora. Spora dihasilkan dari pembelahan sel tertentu pada sporangium atau kotak spora. Sporangium ini terletak pada tumbuhan penghasil spora atau sporofit. Nah, spora yang dihasilkan sporangium bila jatuh di tempat yang lembab akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Perkembangbiakan dengan pembentukan spora dapat ditemukan pada tumbuhan lumut ataupun paku. Kemudian perkembangbiakan tunas. Tunas adalah tumbuhan yang tumbuh dari batang yang berada di dalam tanah. Umumnya individu baru tumbuh tidak jauh dari induknya sehingga tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas ini membentuk rumpun. Contohnya adalah pisang, bambu, dan juga tebu. Selanjutnya yaitu umbi batang. Umbi batang adalah bagian batang yang tumbuh membesar atau menggembung di dalam tanah dan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, terutama yaitu berupa zat tepung. Nah, pada kulit umbi terdapat mata tunas, dan jika lingkungannya sesuai maka akan tumbuh menjadi tunas baru. Contohnya yaitu kentang, talas, dan umbi rambat. Selanjutnya ada umbi akar. Umbi akar adalah akar yang tumbuh membesar dan beberapa tempat pada umbi tersebut terdapat calon tunas yang dapat tumbuh menjadi individu baru. Contohnya yaitu bunga dahlia dan wortel. Kemudian umbi lapis. Umbi lapis merupakan modifikasi dari bagian pelepah daun yang tersusun rapat membentuk umbi yang berfungsi sebagai cadangan makanan dan bentuknya berlapis-lapis. Contohnya yaitu bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Lalu rizoma. Rizoma atau akar limpang merupakan batang yang tumbuh di bawah permukaan tanah. Nah, tiap-tiap nodus pada bagian rizoma ini dapat tumbuh membentuk individu baru. Contohnya yaitu pada jahe, lengkuas, dan kunyit. Kemudian stolon. Stolon atau geragih merupakan penjuluran atau sulur batang yang tumbuh memanjang secara horizontal di atas permukaan tanah. Tumbuhan baru ini muncul pada titik atau ruas yang terdapat pada sulur. Contoh tumbuhan yang menggunakan stolon ini antara lain yaitu stroberi, pegagan atau antanan, dan rumput teki. Selanjutnya, tunas adventif. Daunnya memiliki daya reproduksi yang tinggi, mampu membentuk individu baru melalui pembelahan mitosis dari pertunasan yang muncul dari setiap ruas daun. Sehingga tumbuhan ini disebut juga dengan istilah mother of thousand. Contoh tumbuhannya yaitu cocor bebek. Yang kedua yaitu vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan terjadi apabila manusia melakukan budidaya terhadap suatu tanaman untuk memperoleh keturunan baru secara vegetatif. Vegetatif buatan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu okulasi, teknik merunduk, teknik stek, dan teknik menyangkok. Nah, yang pertama yaitu okulasi. Okulasi dilakukan dengan cara mengambil mata tunas dari tanaman yang spesiesnya sama dengan sifat yang lebih baik. Nah, kemudian menempelkan tunas tersebut pada tunas tanaman lain dengan spesies sama dengan tujuan memperbaiki sifat suatu individu tanaman. Contohnya yaitu pada jeruk bali dengan jeruk limau. Kemudian, teknik merunduk. Merunduk merupakan teknik vegetatif buatan pada stolon. Nah, contohnya pada tanaman bougainville dan melati, di mana batang muda tanaman tersebut dimasukkan ke dalam tanah. Setelah tumbuh akar, maka batang tersebut dapat dipisahkan dari induknya. Kemudian, teknik stek. Stek merupakan teknik perbanyakan tanaman dengan cara menanam bagian potongan-potongan tubuh tumbuhan. Contohnya pada batang singkong. Induk dipotong kecil-kecil dan ditanam kembali ke tanah. Tiap-tiap potongan akan berkembang menjadi individu baru. Kemudian teknik mencangkok.
Mencangkok dapat dilakukan dengan membuat potongan sampai jaringan gabus pada percabangan batang. Kemudian, potongan tersebut ditutupi tanah dan dibungkus, kemudian dibiarkan sampai keluar akar. Setelah akar muncul, baru potongan ini dipisahkan dari tanaman induknya dan dapat ditanam. Cangkok dilakukan untuk memperbanyak tumbuhan berkayu atau berkambium. Kemudian di sini terdapat lembar kerja siswa yang isinya yaitu menjelaskan perkembangbiakan pada tumbuhan dapat terjadi secara kawin yaitu generatif atau secara tak kawin yaitu vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif dapat terjadi secara alami maupun buatan. Para petani mengembangkan teknik vegetatif buatan untuk mendapat tumbuhan yang kualitasnya baik dan cepat. Dengan demikian, teknik itu dapat meningkatkan pendapatan para petani. Agar lebih memahami materi mengenai perkembangbiakan vegetatif buatan ini, maka lakukanlah kegiatan berikut secara berkelompok. 1. Tema kegiatannya yaitu perkembangbiakan tumbuhan. Yang kedua, jenis kegiatannya yaitu percobaan. Kemudian yang ketiga, tujuan kegiatannya yaitu menjelaskan cara mengembangbiakan tumbuhan dengan mencangkok. Yang keempat, pengerjaan kegiatannya. Yang pertama ada alat dan bahan, kemudian yang kedua ada langkah kerja. Alat bahan yang digunakan antara lain yaitu tanaman yang dapat dicangkok seperti tumbuhan mangga maupun jambu atau yang lainnya. Kemudian ada pisau dan gergaji, sabut kelapa atau plastik, tali rapia, tanah yang subur, serta pupuk kandang dan polybag. Kemudian langkah kerja yang dilakukan yaitu yang pertama, pilihlah 3 dahan tumbuhan yang tua, kemudian sayat kulit ketiga dahan tumbuhan tersebut dengan pisau hingga tampak kayunya. Kemudian yang ketiga, keriklah lendir atau kambium hingga bersih. Kemudian yang keempat, keringkan dahan dengan dahan yang disayat tersebut selama 2-4 hari. Kemudian tutuplah sayatan dengan tanah. Selanjutnya dibungkuslah tanah dengan sabut kelapa atau plastik yang dilubangi. Kemudian diikat sabut kelapa atau plastik tersebut dengan tali rapia. Hati-hati menggunakan pisau atau gergaji. Kemudian yang keenam, jagalah cangkokan agar tetap lembab dan diamati keadaan cangkokan tersebut. Yang kedelapan, jika akar telah tumbuh sempurna, potong bagian bawah cangkokan dengan gergaji. Kemudian simpan cangkokan selama 2-3 hari di dalam ember yang diberi air setinggi 1-2 cm. Yang ke-10, tanamlah cangkokan ke dalam wadah persemaian. Wadah persemaian berupa polybag yang diberi lubang bagian bawahnya. Polybag diisi dengan campuran tanah gembur dan pupuk kandang. Setelah 2 bulan, cangkokan dipindahkan ke tempat penanaman. Kemudian yang terakhir yaitu siramlah setiap hari dan peliharalah sampai berbuah. Kemudian setelah siswa melakukan percobaan dalam lembar kerja tersebut, langkah yang terakhir yaitu melakukan penyimpulan. Pertanyaan yang pertama yaitu mengapa dahan yang akan dicangkok lendirnya harus dibersihkan? Yang kedua, mengapa dahan yang telah disayat harus ditutupi dengan tanah? Yang ketiga, berapa lama waktu yang diperlukan akar untuk tumbuh hingga cangkokan dapat dipotong? Yang keempat, apakah ada cangkokan yang akarnya tidak tumbuh? Mengapa demikian? Kemudian yang terakhir yaitu faktor apa saja yang mempengaruhi hasil percangkokan tersebut. Selanjutnya yaitu membahas perkembangbiakan generatif. Reproduksi generatif atau seksual merupakan cara reproduksi yang melibatkan proses peleburan antara gamet jantan dengan gamet betina. Proses peleburan 2 gamet induk ini biasa disebut dengan pembuahan. Reproduksi generatif terjadi pada tumbuhan berbiji, baik angiosperme maupun gimnosperme.
Bahasan selanjutnya yaitu mengenai alat reproduksi tumbuhan, proses penyerbukan, pembuahan, tahap sporofit dan gametofit, kemudian pemencaran tumbuhan. Proses penyerbukan. Dalam proses perkembangbiakan generatif pada tanaman dikenal dengan penyerbukan. Penyerbukan atau polinasi merupakan proses awal sebelum terjadinya pembuahan. Pada Angiospermae, penyerbukan adalah proses melekatnya serbuk sari di kepala putik. Sedangkan pada Gymnospermae, penyerbukan adalah peristiwa melekatnya serbuk sari di bakal biji. Penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya terbagi menjadi 4, yaitu penyerbukan sendiri atau autogami, kemudian yang kedua penyerbukan tetangga atau geitonogami, kemudian yang ketiga penyerbukan silang atau disebut allogami atau xenogami, dan penyerbukan bastar atau hibridogami. Nah, penyerbukan berdasarkan faktor yang menyebabkan sampainya serbuk sari ke kepala putik, yaitu penyerbukan oleh angin, penyerbukan oleh hewan, penyerbukan oleh air, dan penyerbukan oleh manusia. Selanjutnya, proses pembuahan. Pembuahan pada tumbuhan adalah proses meleburnya atau menyatunya inti sperma dan ovum yang terjadi pada dasar putik untuk membentuk embrio tumbuhan. Proses pembuahan terbagi menjadi 2, yaitu pembuahan tunggal dan pembuahan ganda. Pada pembuahan tunggal terjadi pada kelompok tumbuhan yang berbiji terbuka atau Gymnospermae. Contohnya yaitu pada Cichus rumpi atau Pakis haji, kemudian Podocarpus polystachus atau kismis, kemudian Agathis damara atau damar, dan Genetum genemon atau melinjo. Nah, pada pembuahan ganda terjadi karena pada proses pembuahannya terjadi 2 kali. Proses pembuahannya yaitu yang pertama peleburan inti generatif 1 dengan ovum atau sel telur membentuk zigot yang akan berkembang menjadi embrio. Kemudian yang kedua, peleburan inti generatif 2 dengan inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperma atau cadangan makanan. Kemudian tahapan sporofit dan gametofit. Yang pertama, metagenesis tumbuhan lumut. Spora tumbuh menjadi protonema. Protonema tumbuh menjadi tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut disebut dengan gametofit atau 2N karena menghasilkan gamet. Tumbuhan lumut memiliki antheridium atau kelamin jantan dan archegonium atau kelamin betina. Antheridium menghasilkan sperma dan archegonium menghasilkan ovum. Peleburan sperma dan ovum menghasilkan zigot. Zigot berkembang menjadi sporofit atau N dan menghasilkan spora. Kemudian yang kedua, metagenesis pada tumbuhan paku. Spora tumbuh menjadi protalium, protalium tumbuh menjadi gametofit yang menghasilkan antheridium dan archegonium. Peleburan sperma dan ovum menghasilkan zigot. Zigot tumbuh menjadi tumbuhan paku. Tumbuhan paku bersifat sporofit yang menghasilkan spora. Selanjutnya yaitu pemencaran tumbuhan. Pemencaran tumbuhan ini dapat terjadi dengan tanpa bantuan faktor luar maupun dapat terjadi dengan bantuan faktor luar. Pemencaran tidak memungkinkan terjadinya penyebaran secara luas. Cara reproduksi yang memungkinkan pemencaran yaitu dengan stolon, rizoma, umbi lapis, dan umbi batang. Pemencaran tumbuhan dapat disebabkan oleh gerak higroskopis. Gerak higroskopis merupakan gerak yang disebabkan oleh perubahan kadar air. Contohnya yaitu pada buah anggrek, petai Cina, karet, dan pacar air. Selanjutnya, pemencaran dengan bantuan faktor luar antara lain yaitu dengan anemokori, yaitu pemencaran tumbuhan dengan bantuan angin. Kemudian hidrokori, yaitu pemencaran alat perkembangbiakan dengan bantuan air. Kemudian zookori, yaitu pemencaran alat perkembangbiakan dengan bantuan hewan. Dan yang terakhir yaitu antropokori, yaitu pemencaran dengan bantuan manusia. Yang kedua yaitu mengenai perkembangbiakan pada hewan.
Perkembangbiakan aseksual umumnya terjadi pada hewan tingkat rendah atau avertebrata. Reproduksi aseksual artinya reproduksi yang terjadi tanpa didahului dengan peleburan dua sel kelamin yang berbeda jenisnya. Individu baru muncul dari bagian tubuh induknya. Bahasan yang akan dibahas pada bahasan ini yaitu mengenai pembelahan biner, pembelahan ganda, pertunasan atau budding, fragmentasi, dan partenogenesis. Aseksual yang pertama yaitu pembelahan biner. Nah, pembelahan biner ini terjadi pada makhluk hidup uniseluler. Nah, yaitu dari golongan Monera dan juga Protista. Pada pembelahan biner ini dari satu individu membelah secara langsung, kemudian menjadi dua sel anak. Nah, perkembangan biner ini terdiri dari 5 jenis. Yang pertama yaitu pembelahan ortodok, kemudian melintang, membujur, memiring, dan juga strobilas. Kemudian yang kedua yaitu pembelahan ganda. Nah, pembelahan ganda ini merupakan pembelahan berulang, sehingga dalam sekali pembelahan dari satu individu dapat dihasilkan lebih dari 2 individu. Nah, contohnya yaitu plasmodium. Kemudian yang ketiga adalah pertunasan, yaitu pemisahan individu baru dari tubuh induk. Nah, individu ini terbentuk dari tonjolan pada bagian tubuh induk. Pertunasan ini biasanya terjadi pada hewan yang sesil atau menempel di dasar perairan. Contohnya yaitu porifera, hidra, dan juga terumbu karang. Yang keempat yaitu fragmentasi. Nah, fragmentasi ini merupakan individu baru terbentuk dari bagian tubuh induk yang terbagi-bagi atau terputus baik sengaja ataupun tidak. Nah, setiap bagian tubuh dari hewan tersebut berkembang membentuk bagian yang belum ada sehingga menjadi individu baru yang utuh. Nah, contohnya adalah hewan yang melakukan reproduksi secara fragmentasi adalah cacing tanah, bintang laut, dan juga planaria. Selanjutnya yang kelima yaitu partenogenesis. Nah, partenogenesis ini individu baru terbentuk dari telur yang tidak dibuahi. Nah, hewan yang mengalami proses ini adalah serangga, misalnya adalah lebah, madu, dan juga laron. Kemudian perkembangan seksual. Nah, perkembangan seksual ini pada hewan melibatkan alat reproduksi, sel kelamin atau gamet jantan dan gamet betina, serta proses pembuahan atau fertilisasi. Pembuahan pada hewan ada 2 jenis, yaitu pembuahan yang terjadi di dalam tubuh induk betina dan pembuahan yang terjadi di luar tubuh. Nah, pembuahan di dalam tubuh induk betina disebut dengan fertilisasi internal, sedangkan pembuahan di luar tubuh induk disebut dengan fertilisasi eksternal. Nah, perkembangan seksual ini meliputi reproduksi pada ikan, reproduksi pada katak, reproduksi pada reptil, kemudian reproduksi pada burung, dan juga reproduksi pada mamalia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai reproduksi pada ikan. Nah, reproduksi pada ikan ini umumnya ikan bertelur atau ovipar dan pembuahannya terjadi di luar tubuh. Nah, alat kelamin jantan terdiri dari sepasang testis berwarna putih. Alat kelamin betina terdiri dari sepasang ovarium. Nah, setelah ikan betina mengeluarkan sel telur di sembarang tempat atau di tempat tertentu, maka akan diikuti oleh ikan jantan dengan mengeluarkan sperma. Kemudian reproduksi pada katak. Nah, reproduksi pada katak ini termasuk hewan amfibi yang hidup di darat dan juga di air. Nah, pembuahan pada katak secara eksternal yang dilakukan di air, katak bersifat ovipar atau bertelur. Nah, alat kelamin jantan terdiri dari sepasang testis yang berwarna putih kekuningan. Alat kelamin betina terdiri dari sepasang ovarium dan menghasilkan sel telur. Kemudian reproduksi pada reptil. Nah, umumnya reptil ini bersifat ovipar. Walaupun ada sebagian yang opopipipar, pada reptil ini pada reptil jantan, alat kelaminnya terdiri dari sepasang testis, epididymis, dan vas deferens. Nah, sedangkan reptil betina memiliki sel kelamin terdiri dari sepasang ovarium dan ovidum.
Selanjutnya yaitu reproduksi pada burung. Nah, reproduksi pada burung ini berkembang biak dengan cara bertelur atau ovivar. Umumnya telur akan dierami hingga menetas. Nah, embrio di dalam telur memerlukan suhu tertentu untuk pertumbuhan dan perkembangan. Nah, alat kelamin burung jantan terdiri dari sepasang testis, kemudian alat kelamin betina pada burung terdiri ovarium kiri dan ovidum. Selanjutnya yaitu reproduksi pada mamalia. Nah, reproduksi pada mamalia ini dengan cara melahirkan anak atau vivivar. Proses pembuahannya berlangsung di dalam tubuh. Nah, setelah dilahirkan, anak hewan mamalia menyusui kepada induknya. Contohnya yaitu tikus jantan mempunyai sepasang testis yang berfungsi untuk menghasilkan sperma. Nah, untuk tikus betina mempunyai sepasang ovarium yang berfungsi untuk menghasilkan sel telur atau ovum. Bahasan yang ketiga yaitu teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Yang pertama adalah hibridasi. Nah, hibridasi ini adalah persilangan antara varietas dalam spesies yang sama yang memiliki sifat unggul. Hasil dari hibridasi ini yaitu hibrid yang memiliki sifat perpaduan dari kedua induknya. Nah, contoh hibrid ini yaitu pada jagung, kelapa, padi, tebu, dan juga anggrek. Proses dan istilah yang dilakukan pada hibridasi adalah yang pertama yaitu kastari, emaskulasi, isolasi, pengumpulan serbuk sari, dan juga penyerbukan. Selanjutnya yaitu kultur jaringan, yaitu pelaksanaan teknik kultur jaringan yang bertujuan untuk memperbanyak jumlah tanaman. Tanaman yang dikultur ini biasanya adalah bibit unggul. Nah, kultur jaringan sebenarnya memanfaatkan sifat totipotensi yang dimiliki oleh sel tumbuhan. Nah, kultur jaringan ini merupakan teknik untuk memperoleh bibit tanaman dengan cara menumbuhkan sebagian jaringan tumbuhan pada media yang khusus. Selanjutnya, bahasan yang keempat yaitu teknologi perkembangbiakan pada hewan. Yang pertama adalah cloning. Nah, cloning ini adalah penggunaan sel somatik makhluk hidup multiseluler untuk membuat satu atau lebih individu dengan materi genetik yang sama atau identik. Nah, cloning ini pada hewan menyusui misalnya adalah domba dilakukan dengan mengambil sel telur dari domba betina B dan sel tubuh dari sel puting susu domba A. Kemudian nukleus atau inti sel dari sel domba B dihilangkan. Kemudian kedua sel digabungkan dengan metode elektrofusion. Nah, kemudian sel tersebut diberikan kejutan listrik. Kemudian sel yang mulai melakukan pembelahan atau dikultur hingga terbentuk embrio. Selanjutnya embrio ini ditanam ke dalam rahim induk asuh hingga lahir. Domba hasil cloning ini tersebut mirip dengan domba betina A. Kemudian inseminasi buatan. Nah, inseminasi buatan ini adalah pembuahan atau fertilisasi yang terjadi pada sel telur dengan sperma yang disuntikan pada kelamin betina. Jadi, fertilisasi ini tidak membutuhkan hewan jantan, tetapi hanya membutuhkan spermanya saja. Bahasan yang kelima yaitu mengenai penilaian. Nah, dalam penilaian ini dibagi menjadi beberapa ranah. Yang pertama yaitu ranah kognitif. Pada ranah kognitif ini mengerjakan soal pilihan ganda. Contoh soalnya yaitu pertanyaan di bawah ini yang merupakan perkembangbiakan tak kawin buatan adalah A. Penyerbukan padi oleh angin. Kemudian B. Pertunasan pada rumpun padi. Kemudian C. Penyerbukan vanili oleh manusia. D. Menyetekan pada pohon kembang sepatu. Kemudian pada ranah afektif. Nah, pada ranah afektif ini terdapat tabel. Nah, tabel ini yaitu untuk lembar penilaian sikap siswa selama proses pembelajaran dan kegiatan praktikum. Kemudian bahasan yang keenam yaitu kesimpulan. Nah, pada kesimpulan ini
dapat disimpulkan bahwa berdasarkan diskusi kelompok kami, KD 3.2 dan juga 4.2 dengan materi sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan, menggunakan model pembelajaran yang cocok digunakan ialah model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Dengan pendekatannya ialah dengan menggunakan pendekatan scientific approach. Nah, media yang digunakan dalam pembelajaran kali ini adalah menggunakan PowerPoint, LKPD, handphone atau laptop, buku biologi siswa kelas 9, kemudian Google Classroom, Google Meet, WhatsApp, dan juga YouTube. Untuk penilaiannya pada ranah kognitif, guru akan menyajikan tugas berupa 10 soal pilihan ganda dan juga 5 esai. Kemudian untuk ranah afektif, guru akan menilai sikap keaktifan siswa dan juga sikap siswa ketika melakukan proyek dilihat dari video. Sedangkan untuk ranah psikomotor, guru akan memberikan tugas berupa proyek mencangkok pohon mangga dan juga tugas video ketika siswa melakukan proyek tersebut. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.